Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mendasar banget nih soal nutrisi. Iya, topik yang dekat sama kita semua ya. Betul. Sumber kita kali ini bab 18 dari buku Why We Forget and How to Remember Better itu fokus ke gagasan Anda adalah apa yang Anda makan. Tapi lebih spesifik lagi gimana pengaruhnya ke otak dan ingatan. Pernah kan ngerasa kayak lemot gitu otaknya abis makan siang? Nah, bab ini coba kasih lihat sisi ilmiahnya. Jadi, misi kita sekarang, nyaring intisari paling penting dari bab ini. Makanan mana yang oke buat otak, mana yang sebaiknya ya dikurangin lah. Yuk, kita bedah bareng. Persis. Kita sering mikirin diet buat berat badan ya, atau mungkin kesehatan jantung. Tapi koneksi langsung ke fungsi kognitif, keingatan, itu sering agak kelewat. Padahal krusial banget. Oh gitu ya? Iya, apa yang kita makan, itu jadi bahan baku langsung buat struktur sama fungsi otak kita. Nah, di pembahasan ini, kita coba gali prinsip utama sama rekomendasi yang ada buktinya ya dari bab ini. Biar Anda lebih paham, gimana sih cara optimalkan nutrisi buat memori yang lebih oke? Baiklah, oke. Bab ini mulai dari beberapa prinsip umum dulu ya, sebagai fondasi gitu. Yang pertama sih kedengarannya logis ya. Kesehatan otak itu nyambung banget sama kesehatan tubuh keseluruhan. Terutama jantung sama pembuluh darah. Ada yang menarik di sini. Ini bukan sekedar omongan klise soal kesehatan aja, aliran darah yang lancar itu kunci banget. Buat apa? Buat ngirim oksigen sama nutrisi penting ke otak. Oke, masuk akal. Jadi pas kita ngomongin diet baik buat jantung, sebenarnya kita juga ngomongin cara mastiin bahan bakar terbaik buat otak kita. Kalau pembuluh darah rusak, entah karena darah tinggi atau kolesterol, ya pasokan ke otak bisa terhambat. Wah, iya juga ya. Pasti ngaruh ke kinerja kognitif kan? Bener banget. Terus prinsip kedua nih soal jaga berat badan sehat. Bab ini spesifik nyebutin target indeks massa tubuh IMT itu ya antara 18,5 sampai 24 sampai 9. Malah ada link kalkulator NIH segala. Kenapa sih angka ini penting banget buat otak? Nah, berat badan berlebih itu nggak cuma soal penampilan atau risiko diabetes aja loh. Sumber ini ngaitin erat sama peningkatan risiko stroke. Oh, stroke ya? Iya, stroke itu kan serangan ke jaringan otak karena suplai darahnya keganggu. Nah, dengan jaga IMT di rentang normal, kita ngurangin salah satu faktor risiko besar yang bisa ngerusak otak secara fisik. Ini langkah pencegahan penting. Oke, oke. Jadi kesehatan umum sama berat badan itu dasarnya. Terus masuk ke jenis makanan nih. Prinsip ketiga, utamakan makanan utuh, whole foods, yang minim proses, minim bahan tambahan. Betul. Tapi, nah ini ada kecualinya, vitamin D dan beberapa vitamin B. Kenapa nih ada pengecualian? Gini, tubuh kita itu kan kompleks banget ya cara nyerap nutrisinya. Makanan utuh itu nyediain vitamin, mineral, dalam paket alami. Ada seratnya, enzim, senyawa lain yang kerjanya barengan, sinergis gitu. Oke. Kalau kita ambil satu nutrisi aja dalam bentuk pil, seringnya nggak bisa niru efektivitas penyerapan alami itu. Nah, pengecualian buat vitamin D sama B itu karena alasan spesifik. Apa tuh? Kalau vitamin D, defisiensinya itu umum banget, dan emang agak susah dipenuhi dari makanan aja. Terus kalau vitamin B12, penyerapannya bisa masalah seiring usia atau kondisi medis tertentu. Nanti kita bahas lebih detail deh. Sip. Dan prinsip kelima, ini mungkin bikin lega nih. Lupakan klaim heboh soal satu makanan super. Bab ini bilang yang terbaik itu pola makan seimbang. Spesifik nyebut gaya Mediterania dalam porsi moderat. Jadi nggak ada tuh ceritanya blueberry ajaib atau kacang ajaib jadi solusi tunggal. Iya, fokus ke satu superfood itu malah sering ngalihin perhatian dari yang lebih penting, pola makan keseluruhan yang konsisten. Oh gitu ya? Pola makan Mediterania itu direkomendasiin kuat banget bukan tanpa alasan. Sumber ini nyebut ada lebih dari 7.500 artikel ilmiah yang dukung manfaatnya. Ini bukan tren diet sesaat, tapi pola makan yang udah terbukti luas, ngurangin resiko macam-macam penyakit kronis, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan nah ini yang paling relevan buat kita, dukung kesehatan otak. Wah, 7.500 artikel itu banyak banget. Saya jadi penasaran nih, kaitan Mediterania sama otak ini. Bukti spesifiknya apa aja yang disebutin? Bab ini ngutip beberapa studi kunci. Misalnya, ada penelitian Berti dan rekan-rekannya tahun 2018. Itu menarik banget.
Mereka nemuin ada perubahan positif di biomarker otak yang terkait sama penyakit Alzheimer. Pada siapa itu? Pada orang parubaya yang sehat, yang ikut diet Mediterania selama 3 tahun. Ini bukan sekedar cocok logi ya, tapi indikasi ada perubahan biologis di otak. Wow, perubahan biologis yang keukur ya. Keren. Ada lagi nggak? Ada juga pembahasan soal diet mind. Ini gabungan Mediterania sama diet DASH, itu singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Oh, yang buat hipertensi itu ya? Betul. Studi oleh Morris dan kawan-kawan tahun 2015 nunjukin diet mind ini bisa perlambat penurunan kognitif seiring usia dan juga nurunin kejadian penyakit Alzheimer. Menarik. Terus, ada studi lain dari Keenan dan DKT tahun 2020, itu konfirmasi manfaatnya buat kognisi secara umum dan secara spesifik nyorot peran penting ikan. Nah, ini nih yang bikin saya kaget tadi. Katanya ada studi yang nunjukin otak peserta yang patuh diet Mediterania itu kelihatan 5 tahun lebih muda di scan MRI. Itu kan visualisasi yang kuat banget ya. Benar, temuan kayak gitu emang menggugah banget. Karena kasih gambaran konkret gimana sih dampak pola makan kita ke organ vital kita ini. Ini nunjukin kalau pilihan makanan kita bukan cuma ngaruh ke perasaan hari ini aja, tapi bisa ngaruh ke struktur fisik otak dalam jangka panjang. Oke, jelas banget nih kalau diet Mediterania ini bintangnya. Coba kita rinci deh komponen utamanya. Apa aja yang harus kita perbanyak? Intinya sih makanan utuh, alami. Bab ini nekenin konsumsi rutin, ikan terutama yang berlemak ya, kayak salmon, tuna, terus minyak zaitun yang extra virgin kalau bisa, alpukat, sayuran macam-macam warna, terutama yang hijau tua. Buah-buahan juga? Iya, buah-buahan segar. Beri-berian kayak blueberry, strawberry, itu kayak antioksidan. Kacang-kacangan juga, kenari, almond, biji-bijian utuh. Terus unggas, tapi dalam jumlah moderat aja. Lalu, yang perlu dikurangi banget atau malah dihindari sama sekali? Nah, ini daftarnya mungkin udah sering dengar ya, tapi penting diulang. Daging merah, apalagi yang olahan kayak sosis nugget gitu. Mentega, margarin. Makanan yang digoreng-goreng, fast food udah pasti. Makanan ultra proses juga ya? Iya, makanan ultra proses. Itu yang daftar bahannya panjang banget dan kita nggak kenal itu apa aja isinya. Kue-kue manis, pastry, roti putih, tepung putih, nasi putih. Pasta yang bukan gandum utuh, Minuman? minuman bersoda manis, termasuk soda diet loh menurut bab ini, sama jus buah kemasan yang seringnya tinggi gula tambahan. Fokusnya itu ngurangin lemak jenuh, gula tambahan, sama karbohidrat olahan. Tadi Anda nyebut soal biji-bijian utuh versus olahan. Ini sering bikin bingung nih. Bab ini kasih penekanan khusus ya soal ini? Penting banget ini. Roti putih, nasi putih, tepung terigu biasa, itu dipecah tubuh jadi gula cepat banget. Efeknya apa? Gula darah melonjak drastis, terus turunnya juga cepat. Fluktuasi gini nggak bagus buat metabolisme energi. Dan ya kayaknya sih juga bikin tekanan buat otak. Sementara kalau biji-bijian utuh, contohnya kayak gimana? Dan kenapa lebih bagus? Contohnya roti gandum utuh, whole wheat itu. Roti gandum hitam atau rye, oat atau havermut, barley, beras merah, atau quinoa. Kuncinya itu diserat sama struktur alaminya yang masih utuh. Jadi lebih lambat gitu ya dicernanya? Betul, proses jadi gulanya jauh lebih lambat. Hasilnya, pelepasan energinya stabil, nggak bikin lonjakan gula darah tadi. Sumber ini jelas banget bilang kalau konsumsi moderat biji-bijian utuh dalam konteks diet Mediterania itu nggak terbukti ganggu memori atau ningkatin resiko demensia. Jadi, jangan anti karbohidrat, tapi pilih jenis yang pas dan porsinya wajar. Oke, paham. Sekarang kita geser ke nutrisi spesifik yang sering banget diobrolin. Asam lemak omega 3. Sumbernya kita tahulah ya, ikan berlemak, kenari, sayuran hijau. Ada 3 jenis utama, DHA, EPA, ALA. Bab ini nyorot DHA buat otak dan kognisi. Tapi pertanyaan gedenya, perlu nggak sih kita minum suplemen omega 3? Gimana pandangan sumber ini? Nah, di sini nih bab ini kasih gambaran yang agak kompleks. Sesuai sama kondisi riset sekarang sih, buktinya itu beragam. Maksudnya gimana tuh beragam? Ada disebutin satu studi dari Stonehouse dan kawan-kawan tahun 2013 pada orang dewasa muda. Itu nunjukin suplemen DHA emang ningkatin memori episodik sama memori kerja. Tapi, perlu dicatat juga, editorial yang nemenin studi itu bilang ada beberapa kelemahan metodologinya. Oke.
Terus gimana kalau studi di kelompok yang lagi beresiko, kayak penderita Alzheimer gitu? Nah, di sisi lain, bab ini merujuk ke studi lain, ya konteksnya mirip studi Queen DKK tahun 2010 gitulah, yang ngelibatin pasien Alzheimer ringan sampai sedang. Dikasih 2 gram DHA tiap hari, ternyata nggak nunjukin manfaat kognitif yang signifikan dibanding placebo. Oh, jadi nggak ngaruh ya di kasus itu? Di studi itu, nggak signifikan hasilnya. Emang bener sih, kadar DHA rendah di darah itu ada korelasi sama risiko gangguan kognitif ringan atau Alzheimer. Tapi ini nggak otomatis berarti suplementasi itu solusi pasti buat semua orang. Rekomendasinya cukup pragmatis sih. Utamain dapetin omega-3 dari sumber makanan alami. Makan ikan berlemak kayak salmon, tuna, sarden, atau makarel gitu. 2 kali seminggu lah. Selain ikan? Masukin juga kenari, biji chia, biji rame atau flaxseed, sama minyaknya, terus sayuran hijau di makanan sehari-hari. Pendekatan makanan dulu ini dianggap lebih aman dan mungkin lebih efektif daripada langsung ngandelin suplemen. Ngingat bukti suplementasinya masih campur aduk gitu. Oke, food first. Masuk akal. Nutrisi berikutnya yang dapat sorotan khusus nih, vitamin D. Katanya kekurangannya bisa serius banget dampaknya. Dari rahitis di anak-anak sampai risiko Alzheimer 2 kali lipat pada dewasa. Kenapa sih vitamin ini krusial banget buat otak? Vitamin D itu perannya banyak banget di tubuh. Ngatur kalsium, fungsi imun, dan ternyata juga punya reseptor di otak. Oh, di otak ada reseptornya. Ada. Terlibat dalam perkembangan saraf. Plastisitas sinaptik itu kemampuan koneksi antar sel saraf buat berubah, sama perlindungan saraf juga. Nah, defisiensi yang meluas ini jadi masalah serius. Karena sumber alaminya, matahari, kan punya risiko sendiri. Iya, dilema banget ya. Butuh matahari buat vitamin D, tapi mesti pakai tabir surya biar nggak kena kanker kulit. Jadi solusinya gimana menurut bab ini? Nah, karena susahnya dapat cukup vitamin D dari matahari secara aman, dan dari makanan juga sumbernya terbatas ya. Cuma ikan berlemak, jamur yang disinarin UV, makanan fortifikasi kayak susu atau sereal, makanya bab ini secara eksplisit rekomendasiin suplementasi. Ini jadi pengecualian dari aturan utamain makanan. Dosisnya disebutin? Dosis umum yang disaranin itu 2000 IU, International Units, vitamin D3 per hari. Tapi ada peringatan penting juga kan? Betul banget, dan ini nggak boleh diabaikan. Selalu konsultasi dulu sama dokter sebelum mulai minum suplemen vitamin D. Kenapa harus? Dokter bisa cek darah dulu buat mastiin emang kurang atau enggak. Terus dosis yang pas berapa. Selain itu, vitamin D bisa interaksi sama obat-obatan lain. Jadi pengawasan medis itu penting. Jangan asal minum aja. Oke, catat. Kita lanjut ke vitamin B ya. Khususnya B12 sama tiamin atau B1. Kenapa dua ini penting buat memori? Vitamin B12 itu penting banget buat kesehatan saraf sama pembentukan sel darah merah. Masalah utamanya, penyerapan dari makanan sumbernya kan daging, ikan, telur, susu, itu bisa turun drastis seiring usia. Oh ya, kenapa bisa turun? Bisa karena usia, atau karena pakai obat mah jangka panjang, atau habis operasi lambung. Nah, kekurangan B12 ini bisa bikin gejala mirip demensia, masalah memori, bingung, tapi untungnya seringnya bisa balik normal kalau ditangani pakai suplemen, bisa pil atau suntikan. Kuncinya ya diagnosis dini lewat tes darah. Terus kalau tiamin atau B1? Nah, kalau kekurangan tiamin ini bisa bahaya banget buat otak. Bisa nyebabin Wernicke's encephalopathy. Itu kondisi akut, gejalanya bingung, masalah mata, gangguan koordinasi. Bisa diobati sih kalau cepat. Kalau telat? Kalau enggak, bisa berkembang jadi Korsakoff syndrome. Itu kerusakan otak permanen yang bikin amnesia parah, jadi nggak bisa ngebentuk memori baru. Sindrom ini dekat banget hubungannya sama alkoholisme kronis. Kenapa alkohol? Karena alkohol itu ganggu penyerapan tiamin. Makanya, bab ini kasih rekomendasi spesifik banget dan penting buat orang yang punya riwayat penyalahgunaan alkohol. Nih, yang mungkin sering kita dengar. Apa aja yang menurut sumber ini kurang kuat buktinya? Pertama, minyak ikan atau fish oil dalam bentuk suplemen. Ini dibedain ya sama makan ikan utuh. Meskipun populer, bab ini bilang studi klinis yang bagus itu belum konsisten nunjukin manfaat kognitif yang signifikan buat populasi umum dari suplemen minyak ikan. Terus? Kedua, minyak kelapa atau coconut oil. Wah, ini klaimnya banyak banget beredar kan? Tapi ditegasin lagi, nggak ada bukti ilmiah kuat dari studi pada manusia yang dukung penggunaannya buat ningkatin memori atau cegah Alzheimer. Gimana dengan suplemen herbal kayak ginkgo biloba? Dulu kan populer banget tuh. Iya, ginkgo biloba emang sempat jadi primadona ya.
Tapi bab ini merujuk ke studi-studi besar dan jangka panjang, kayak studi GEM, Ginkgo Evaluation of Memory, sama studi Solomon, yang secara konsisten gagal nunjukin manfaatnya buat fungsi kognitif atau nurunin resiko demensia pada orang dewasa. Oh, jadi nggak terbukti ya? Menurut studi-studi besar itu, belum terbukti signifikan. Hal yang mirip juga disebutin buat kurkumin dari kunyit. Meskipun di lab kelihatannya menjanjikan, bukti klinis di manusia buat manfaat kognitifnya masih dianggap kurang kuat saat ini. Wah, ini penting banget ya buat diketahui, biar kita nggak gampang kemakan klaim iklan suplemen. Jadi balik lagi fokusnya ke pola makan keseluruhan. Tapi kan sering ada anggapan, kalau makan sehat itu mahal. Bab ini ngasih tips praktis juga kan, buat ngakalinnya? Bener. Dan ini bagian yang ngebantu banget sih. Makan sehat itu nggak harus nguras dompet kok. Beberapa tipsnya. Beli sayur sama buah yang lagi musimnya aja. Biasanya lebih murah dan segar. Terus? Kalau memungkinkan, cari ikan lokal. Terus, jangan ragu pilih produk merek toko atau store brand buat bahan-bahan dasar. Kualitasnya seringkali sama aja kok sama merek terkenal. Perencanaan juga disebut penting ya. Tepat banget. Bikin daftar belanja sebelum ke pasar atau supermarket. Dan ini nih kuncinya, jangan belanja pas lagi lapar. Biar nggak impulsif beli makanan nggak sehat atau mahal. Haha, iya juga ya. Selain itu, masak porsi lebih besar, terus simpan sebagian di kulkas atau freezer buat besoknya. Itu bisa jadi cara efisien, hemat waktu dan uang. Sekaligus mastiin selalu ada pilihan sehat pas lagi nggak sempat masak. Ini nunjukin kalau prinsip dasar diet Mediterania itu bisa kok diadaptasi sesuai anggaran masing-masing. Baiklah, setelah kita telusuri bab 18 ini, rasanya kesimpulan utamanya cukup jelas ya. Apa yang kita makan itu punya dampak langsung dan signifikan banget ke kesehatan sama fungsi otak kita. Iya, pola makan gaya Mediterania, yang kaya makanan utuh, nabati, ikan, lemak sehat, itu kelihatannya jadi strategi paling kuat yang didukung bukti ilmiah buat jaga ingatan tetap oke. Dan penting buat diingat nih, ini bukan soal harus sempurna sekarang juga atau ngejar tren superfood terbaru. Ini tuh kayak lari maraton bukan sprint. Maksudnya? Maksudnya, bikin pilihan yang konsisten dan bisa dijalanin jangka panjang. Bahkan perubahan kecil aja, kayak ganti nasi putih jadi nasi merah beberapa kali seminggu, atau nambahin segenggam bayam ke telur dadar. Itu kalau dilakuin rutin, akumulasinya bakal kasih dampak positif buat kesehatan otak kita ke depannya. Dan nggak ya, satu langkah kecil aja, satu perubahan spesifik di pola makan Anda yang rasanya paling mungkin buat Anda terapin mulai minggu ini. Sebagai investasi buat ngasih makan otak Anda lebih baik. Mungkin coba satu resep ikan baru, atau ganti minuman manis sore hari jadi air putih sama buah potong. Iya, bisa jadi. Pikirkanlah, kendali atas nutrisi itu ada di tangan Anda. Dan ini salah satu alat paling ampuh yang bisa Anda pakai secara proaktif buat dukung memori sama kesehatan kognitif Anda. Terima kasih udah nyimak pembahasan kita kali ini.